Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, kami dari kelompok tua yang beranggotakan Hafidah Febianti, Nur Sa'i, dan Sa'adatul Awil Ijah. Pembahasannya yaitu tentang sejarah perkembangan jurnalistik di dunia dan di Indonesia. Baiklah, kepada pemateri yang pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Sa'adatul Awil Ijah tentang sejarah perkembangan jurnalistik di dunia. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan jurnalistik dunia. Sejarah jurnalistik pada dasarnya sudah membentang sepanjang peradaban manusia. Semenjak manusia mengenal peradaban, maka semenjak itu pula diketahui adanya akar jurnalistik, namun dalam bentuk yang sangat sederhana tentunya. Akar dari jurnalistik itu sendiri dari masa ke masa bisa dilihat dari informasi berupa pahatan atau coretan pada dinding 4 pilar jurnalistik batu di goa-goa. Selain itu, informasi yang menjadi akar jurnalistik itu juga bisa dilihat pada tulisan pada daun-daunan yang merupakan hasil peradaban manusia. Pada tahun 1300 bangsa Eropa mulai menggunakan kertas untuk kegiatan komunikasi. Pada tahun 1445 bangsa Cina menciptakan mesin cetak tembaga. Selanjutnya pada tahun 1455 terjadi revolusi informasi komunikasi kedua dengan ditemukannya mesin cetak bergerak. Kemudian pada tahun 1640 bangsa Amerika pertama kali menerbitkan buku. Pada tahun 1690 Amerika Serikat pertama kali menerbitkan surat kabar, dan pada tahun 1741 Amerika Serikat menerbitkan majalah pertama di negeri itu. Sementara itu, pada tahun 1877 Thomas Edison pertama kali mendemonstrasikan gramofon. Pada tahun 1899 Guglielmo Marconi pertama kali menggunakan radio tanpa kabel. Kemudian pada tahun 1927 The Jazz Singer, film layar lebar pertama dengan suara tayang perdana di New York. Pada tahun 1951 terjadi revolusi informasi komunikasi ketiga dengan ditemukannya komputer digital yang dapat memproses, menyimpan, dan menarik informasi. Jika diperhatikan, sejarah jurnalistik di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya tidak dapat dilihat dari salah satu sumber saja. Hal ini karena perbedaan cara pandang seseorang dalam melihat sejarah jurnalistik itu sendiri. Awal mula lahirnya jurnalistik itu sendiri dimulai sekitar 100 sampai 44 sebelum Masehi di Romawi. Saat itu pada masa pemerintahan Julius Caesar, terdapat forum Romanum atau papan tulis putih untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan kabar atau informasi apa yang beredar saat itu di pusat kota.
Oleh karenanya, Julius Caesar disebut sebagai Bapak Pers. Cina juga mempunyai andil besar terhadap perkembangan jurnalisme dunia. Seperti yang diketahui, kertas pertama kali dibuat oleh orang Cina. Dengan ditemukannya kertas ini, jurnalisme yang dahulunya dianggap untuk kalangan atas karena media penulisannya di sutra, kayu, dan bahan mahal lainnya menjadi berkembang pesat. Pada peradaban Mesir kuno, bangsa Mesir sudah memanfaatkan papirus sebagai bahan untuk membuat kertas pada zaman kuno, kira-kira tahun 3500 sebelum Masehi. Jurnalistik sebagai ilmu pengetahuan mungkin terbilang masih baru dibandingkan dengan ilmu lainnya yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Namun, jika dipandang sebagai sebuah proses atau kegiatan sosial yang dilakukan manusia, maka jurnalistik sudah ada seiring peradaban manusia. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya, untuk materi yang kedua kepada Saudara Nursai, dipersilahkan. Keadaan pers pada masa penjajahan Belanda. Pada masa ini, setiap orang atau organisasi diberikan kebebasan untuk menerbitkan surat kabar atau majalah sendiri dan tidak perlu meminta izin kepada pemerintahan kolonial Belanda untuk hak terbitnya ya. Akan tetapi, jika penerbitan yang telah selesai, maka haruslah dikirim kepada pemerintahan kolonial Belanda selama 24 jam setelah keluar dari percetakan. Dan kemudian, apabila isi dari surat kabar atau majalah tersebut dianggap kurang cocok oleh pemerintahan kolonial Belanda, maka pemimpin redaksi penerbitan akan dimintai pertanggungjawaban dan dibawa ke kantor polisi. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban. Lah, kok bisa pemimpin redaksi dimintai pertanggungjawaban atas penerbitan yang telah dipost dalam majalah atau surat kabar? Barangkali ada syarat-syarat tertentu yang belum mencukupi dari surat kabar atau majalah yang diterapkan oleh kolonial Belanda. Apakah nanti ada isinya, ada unsur dari politik atau lain sebagainya. Kemudian, bila nama penulis atau alamatnya jelas, maka penulis dihadapkan ke sidang pengadilan. Nah, tadi surat kabar atau majalah yang dibikin tidak atau kurang cocok oleh kolonial Belanda, maka jika nama atau penulisnya jelas, maka penulis ini akan dibawa ke pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban. Itu. Nah, tidak begitu pun untuk kalangan pers nasional Indonesia. Pers nasional Indonesia juga mendirikan kantor berita yang diberi nama Antara. Nah, kantor berita yang diberi nama Antara yang didirikan oleh kalangan pers nasional Indonesia ini berdiri pada tanggal 13 Desember 1937 di tengah tekanan dari pihak pemerintah Hindia Belanda. Nah, kantor berita yang dimiliki oleh Belanda yang namanya kantor berita Aneta ini menyiarkan berita-berita yang sifatnya membela kolonialisme dan kapitalisme. Sedangkan kantor berita yang didirikan oleh
kalangan pers nasional yang diberi nama Antara, ini dimaksudkan didirikannya kantor ini, yaitu tujuannya untuk menandingi kantor berita kolonial Aneta yang didirikan oleh kolonial Belanda, dan juga sebagai suatu usaha untuk mengkoordinasikan dan mempersatukan kekuatan pers nasional dalam bentuk pemberian sumber berita yang nasionalis dan sesuai dengan jiwa serta pergerakan nasional Indonesia. Dari situ, masyarakat Indonesia berinisiatif atas anjuran dari pemerintah kolonial Belanda yang memberikan kebebasan pers pada masa tersebut, maka masyarakat Indonesia pada kalangan pers nasional ini berinisiatif untuk membuat surat kabar, dan diantaranya muncul surat kabar tuh. Muncul surat kabar. Ada surat kabar harian Sedio Tomo di Yogyakarta, kemudian ada surat kabar Fajar Asia di Jakarta yang dipimpin oleh Agus Salim, dan surat kabar Pikiran Rakyat di Bandung yang dipimpin oleh Soekarno yang mewakili Partai Partindo. Kemudian pada tanggal 7 September tahun 1937 ini pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan surat edaran atau sebuah peraturan yang dinamakan Persbredil Ordonati, yang isinya yaitu Gubernur Jenderal ini diberikan hak untuk melarang sebuah penerbitan tertentu yang dinilai dapat mengganggu ketertiban umum. Nah, jikalau ada surat edaran atau surat kabar atau majalah yang mengganggu ketertiban umum, seperti menyinggung pemerintah kolonial Belanda atau berupa politik-politik lain sebagainya, maka akan diberikan sanksi berupa tidak boleh diterbitkannya atau melarang percetakan dan penerbitan suatu surat kabar atau majalah tersebut selama 8 hari. Kemudian setelah 8 hari diterbitkan lagi masih mengganggu ketertiban umum, maka sanksi tersebut bisa menjadi lebih lama lagi. Selanjutnya, perkembangan pers pada masa kolonial Jepang. Pada masa ini, sebuah surat kabar atau alat informasi yang berada pada kekuasaan Jepang ini meliputi berbagai macam alat informasi seperti surat kabar, majalah, kantor berita, radio, film, dan sebagainya. Nah, semuanya itu harus terbit tanpa izin istimewa. Akan tetapi, tidak adanya izin ini, pemerintahan kolonial Jepang ini setiap ada penerbitan surat kabar dan lain sebagainya ini diawasi oleh badan-badan sensor. Kemudian pada masa ini surat kabar yang berbahasa Belanda, Cina, dan Indonesia dihentikan penerbitannya oleh pemerintahan militer Jepang. Akan tetapi masih ada beberapa surat kabar yang masih meneruskan penerbitannya dengan menyatakan kepada Jepang bahwa penyetopan adalah suatu usaha menekan pikiran dan menghalangi kemajuan Indonesia.
Kemudian pada tanggal 2 Februari 1943, ini pemerintah pendudukan Jepang mendirikan perserikatan atau gabungan surat kabar di Jawa yang diberi nama Jawa Shinbunkai. Dalam pengurusannya, ini terdiri dari pemimpin redaksi semua surat kabar yang terbit di Jawa, termasuk di Jawa Shinbun dan kantor berita Domai Cabang Jawa. Kemudian kantor ini dijadikan sebagai badan hukum, dan sejak itu semua surat kabar yang dulunya berdiri sendiri berada dalam pengaturan dan pengawasan Jawa Shinbunkai atau kantor berita yang didirikan oleh pemerintahan kolonial Jepang. Selanjutnya, masa perkembangan pers pada masa revolusi fisik. Pada masa ini, peranan yang telah dilakukan oleh pers kita pada saat-saat proklamasi kemerdekaan dicetuskan dengan sendirinya sejalan dengan perjuangan rakyat Indonesia. Bahkan, tidak sedikit dari para wartawan yang langsung turut serta dalam usaha-usaha proklamasi dengan semboyan "Sekali merdeka, kita tetap merdeka" menjadi pegangan teguh bagi para wartawan. Periode tahun 1945 sampai 1949 yang biasa dinamakan dengan periode revolusi fisik. Dalam periode ini, pers kita digolongkan ke dalam dua kategori. Yang pertama, pers yang terbit dari usaha di daerah yang dikuasai oleh pendudukan sekutu, kemudian Belanda. Dan yang kedua adalah pers yang terbit diusahakan di daerah yang dikuasai oleh RI yang kemudian turut bergerilya. Jadi intinya pada berkembangnya pers pada masa revolusi fisik ini ada dua kategori. Yang pertama yaitu pers berkembang di dalam pemerintahan kolonial luar. Kemudian yang kedua, pers berkembang pada negara Republik Indonesia yang dikuasai oleh Indonesia, di mana dalam meliput suatu berita atau informasi ini wartawan melakukan gerilya, yaitu berpindah-pindah dalam suatu tempat untuk menebarkan suatu berita. Pembahasan materi dari Saudara Nusai telah tersampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, kepada pemateri yang ketiga, Saudari Hafidah Febianti. Sekaligus materi yang terakhir, kami persilahkan. Materi selanjutnya yaitu masa demokrasi Orde Lama. Pers di masa demokrasi liberal pada tahun 1949 sampai dengan 1959. Landasan kemerdekaan pers adalah Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Sementara pada tahun 1950, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Pada masa Orde Lama, kebebasan pers cukup dijamin, karena masa itu adalah masa di mana pers merupakan sarana yang dipakai pemerintah maupun oposisi untuk menyiarkan kebijakannya, dan pers itu sendiri menjadi lebih berkembang dengan hadirnya proyek televisi pemerintah yaitu TVRI.
Sejak tahun 1962 inilah televisi Republik Indonesia muncul dengan teknologi layar hitam putih. Namun, karena TVRI adalah stasiun televisi milik negara, maka pemerintah jugalah yang menguasainya. Dan adapun ciri-ciri pers pada masa Orde Lama antara lain yang pertama terbagi atas beberapa jenis, yaitu umum dan politik. Kemudian pers berafiliasi ke partai politik amat banyak. Penyerangan terhadap lawan politik amat lazim, headline atau kepala berita, dan karikatur yang sarkastis atau kasar amat lazim digunakan pada saat itu. Kemudian menjelang Orde Lama jatuh, muncul media massa yang anti Soekarno dan Orde Lama. Kemudian, radio swasta niaga nyaris tidak ada, hanya ada RRI yang jangkauannya luas. Dan yang terakhir, contoh pers umum yaitu Indonesia Raya, Merdeka. Kemudian, poin selanjutnya yaitu masa demokrasi Orde Baru. Orde Baru berlangsung dari tahun 1996 sampai dengan 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan yang miskin makin melebar. Adapun pada masa kepemimpinan Orde Baru, kebebasan pers sangatlah terbatas. Tak terhitung banyaknya organisasi pers yang mengalami pemberedelan karena terlalu keras dalam mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Hal ini terjadi karena pada masa Orde Baru, stabilitas politik nasional sangatlah penting guna mendukung lancarnya proses pembangunan nasional yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam GBHN. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, segala penerbitan di media massa berada dalam pengawasan pemerintah, yaitu melalui Departemen Penerangan. Bila ingin tetap hidup, maka media massa tersebut harus memberitakan hal-hal yang baik tentang pemerintahan Orde Baru. Pers seakan-akan dijadikan alat pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga pers tidak menjalankan fungsi yang sesungguhnya, yaitu sebagai pendukung dan pembela masyarakat. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, Dewan Pers ini tidaklah efektif. Dewan Pers hanyalah formalitas semata. Bukannya melindungi sesama, malah menjadi anak buah dari pemerintah Orde Baru. Kemudian pada tanggal 21 Juni 1994, beberapa media massa seperti Tempo, Detik, dan Editor dicabut surat izin penerbitannya. Atau dengan kata lain, diberedel setelah mereka mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan oleh pejabat-pejabat negara. Pemberedelan itu diumumkan langsung oleh Harmuko selaku Menteri Penerangan pada saat itu. Meskipun pada saat itu pers benar-benar diawasi secara ketat oleh pemerintah, namun ternyata banyak media massa yang menentang politik serta kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan perlawanan itu ternyata belum berakhir. Tempo misalnya berusaha bangkit setelah pemberedelan bersama para pendukungnya yang tentu rezim Soeharto. Kemudian setelah pemberedelan 21 Juni 1994, wartawan Tempo aktif mewakilkan gerilya seperti dengan mendirikan Tempo Interaktif atau mendirikan ISAI atau Institut Studi Arus Informasi pada tahun 1995. Materi selanjutnya yaitu reformasi. Pada masa reformasi, titik kebebasan pers mulai terasa lagi pada saat B.J. Habibie menggantikan Soeharto. Banyak media massa yang muncul kemudian. PWI itu tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi profesi pada saat itu. Kalangan pers kembali bernafas lega karena pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam Undang-Undang Pers tersebut dengan tegas dijamin adanya kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara, dan terhadap pers nasional tidak lagi diadakan
dalam penyensoran, pemberedelan, dan pelarangan penyiaran. Untuk sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi demi materi telah tersampaikan. Akhirnya semoga apa yang kita dapat pada pembahasan kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok tua mohon maaf ketika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.